Selamat pagi untuk anak-anak yang baik. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan relativitas. Saya harap supaya kembali diingat tentang materi yang sudah kita bahas untuk pertemuan sebelumnya. Baik, di sini kita akan bahas tentang 3 soal yang berkaitan dengan relativitas. Kita lihat soal yang pertama. Massa suatu benda menjadi 22/7 dari massa diamnya. Jika C adalah kecepatan cahaya, kecepatan benda tersebut adalah. Baik, dari soal ini diketahui bahwa massa suatu benda menjadi 25/7 dari massa diamnya. Berarti di sini yang diketahui adalah M sama dengan 25/7 M0 ya, 25/7 M0. Kemudian yang ditanya adalah V. Oke, kemudian di sini yang ditanya adalah V. Nah, di sini terjadi relativitas massa ya. Kita ingat kembali bahwa relativitas massa itu dirumuskan M sama dengan M0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Ya, ini rumusnya. Nah, kemudian M0 diketahui 22/7 M ya, M diketahui 22/7 M0 sama dengan M0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini bisa habis. Tinggal 22/7 sama dengan 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Oke. Nah, setelah ini bisa kita buat menjadi 7/22 sama dengan akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Untuk menghilangkan akar ini bisa kita kuadratkan ya. Bisa kita kuadratkan menjadi 49 per, maaf ya, di sini 25 ya, di sini 25, di sini 25, berarti 25 kuadrat itu menjadi 625 sama dengan 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Oke. Nah, kemudian ini minus V kuadrat per C kuadrat pindah, berarti menjadi positif, sama dengan 1 tinggal, kemudian 49 per 625 pindah menjadi minus 49/625. Oke. Nah, kemudian di sini bisa kita buat V kuadrat per C kuadrat sama dengan ini 625 per 625 dikurang 49 per 625, itu hasilnya 576 per 625. Karena yang kita cari adalah V, berarti V kuadrat sama dengan 576 per 625 kali C kuadrat ya. Ini kalikan ke sini ya. Maka V sama dengan akar ya. Akar 576 per 625 C kuadrat itu menjadi 24/25 C. Nah, jadi di sini kecepatan benda itu harus 24/25 C supaya kecepatannya, masanya setelah bergerak menjadi 25/7 M0. Nah, kira-kira seperti itu ya, harus dipahami. Dah. Kemudian kita lihat soal yang kedua. Soal yang kedua, kita lihat di sini
pada saat bergerak, panjang sebuah pesawat menjadi setengah dari panjangnya saat diam. Jika C adalah kecepatan cahaya, berapakah kecepatan pesawat relatif terhadap pengamat yang diam? Oke, di sini terjadi kontraksi panjang ya. Terjadi kontraksi panjang. Kita buat. Diketahui, apa yang diketahui dari sini? Coba kita lihat, panjang sebuah pesawat menjadi setengah dari panjangnya saat diam, berarti L ya. L atau L aksen aja kita pakai, sama dengan setengah L0 gitu ya. Setengah L0. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah V. Oke. Nah, di sini terjadi kontraksi panjang, maka kita pakai rumus L aksen sama dengan L0 akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Oke. Nah, L aksennya berapa? L aksennya itu setengah L0 sama dengan L0 akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, kemudian ini bisa hilang. Berarti tinggal setengah sama dengan akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Menghilangkan akar ini, maka kita kuadratkan lagi. Berarti ini menjadi 1/4 sama dengan 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Kemudian minus V kuadrat per C kuadrat pindah menjadi V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Tadi tetap ya, 1/4 kita pindahkan menjadi 1/4 ya di sini ya, menjadi 1/4. Nah, kemudian V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 kurang 1/4 itu sama dengan 3/4. Nah, kemudian V kuadrat sama dengan 3/4 C kuadrat, sehingga V sama dengan akar ya 3/4 C kuadrat itu sama dengan setengah C akar 3. Setengah C akar 3, 1/4 itu setengah ya, C akar 3-nya tetap dalam akar. Berarti supaya panjang benda menjadi setengah dari panjang diamnya, maka harus bergerak dengan kecepatan setengah C akar 3. Itu untuk kontraksi panjang ya, kontraksi panjang. Ya, baik, kita lihat yang berikutnya. Oke, kita lihat di sini. Bila energi kinetik sebuah partikel sama dengan energi diamnya, hitunglah kecepatan partikel tersebut. Berarti di sini terjadi kesetaraan massa dengan energi ya. Diketahui. Apa yang diketahui? EK sama dengan E0. EK sama dengan E0. Yang ditanya adalah V. Oke. Nah, rumusnya apa? EK sama dengan E kurang E0. EK-nya berapa? EK-nya sama dengan E0. E kurang E0. Oke. Nah, minus E0 ini pindah, berarti menjadi E0 tambah E0 sama dengan E. Gitu ya. Kemudian E0 tambah E0 menjadi 2E0 sama dengan E. Kemudian E0 itu rumusnya apa? M0 kali C kuadrat. Kemudian E sama dengan MC kuadrat. Begitu ya. Oke, setelah itu kita uraikan lagi. 2M0 ini bisa habis sama dengan M. Dah. 2M0 sama dengan M ini kita uraikan menjadi apa? M0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Kah? Ini habis. Gitu kan? Oke, setelah itu menjadi 2
sama dengan 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Sudah? Ini pindah tempat. Berarti tinggal di sini menjadi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per 2. Begitu kan? Oke, setelah itu kita kuadratkan untuk menghilangkan akar. Berarti menjadi 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1/4. Oke, sama dengan 1/4. Kemudian V kuadrat per C kuadrat sama seperti cara contoh yang kedua tadi ya, sama dengan 3/4. Sehingga V sama dengan setengah C akar 3. Ini dia contoh untuk kesetaraan massa dan energi ya. Ini dia contoh untuk kesetaraan massa dan energi. Nah, ketiga soal ini sering masuk ke ujian sekolah atau ujian UNBK selama ini ya. Saya harap ini dipahami. Semoga bermanfaat keterbatasan ini. Semoga untuk pertemuan berikutnya bisa kita perbaiki ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan wujudkanlah cita-citamu. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.